merangkum besar materi sehubungan dengan PPh potong pungut. Nah, ini kita dig down ke filosofisnya terlebih dahulu, sehubungan dengan pemotongan, konsep pemotongan maupun pemungutan itu sendiri, gitu ya. Nah, misal di sini ada contoh kasus PTA bayar gaji ke karyawannya sebesar 100, menurut ketentuan pajak PTA harus melakukan pemotongan disebutnya PPh pasal 21 sebesar 5. Maka kalau dia pemotongan, maka dia akan mengurangi nilai yang diterima oleh si penerima penghasilan karena dipotong. Kas yang dibayarkan jadinya kepada karyawan adalah 95 dan PTA memberikan putih potong PPh pasal 21 dengan jumlah pajak sebesar 5. Uh, Bukti pemotongan pajak ini kalau untuk pemotong pajak berarti sebagai bukti telah mau apa melakukan pemotongan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah untuk pihak yang dipotong karena 5 ini nilai 5 yang dipotong PPh 21 tergantung sifat PPh outputnya begitu ya, antara dia final atau tidak final. Maka kalau dia tidak final dia bisa menjadi kredit pajak dan itu nanti akan sangat dibutuhkan sekali bukti pemotongan tersebut. Nah, kalau final pun tetap dibutuhkan karena nanti di SPT biasanya akan jadi acuan kita untuk ngisi SPT tahunannya seperti apa begitu. Nah, konsep pemungutan beda lagi. Kalau pemungutan itu berarti kita justru menambahkan nilai yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Dalam artian di sini kalau misalnya pemungutan itu contohnya ada di PPh 22, eh ya pemungutan itu kalau yang sifatnya PPh itu setahu gue hanya di seingat gue hanya ada di PPh 22 saja. Misal contoh kebendaharawan, harusnya misalnya kita bayar 100, tetapi kalau pemungutan itu jadinya kita bayar bisa 105. Sama kayak PPN. Kalau PPN juga kan dipungut, dia jadi naik 11% jadi 111 dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kewajiban dalam pemotongan pemungutan formalnya semua sama nanti sampai 21, 26 dan lain sebagainya itu pasti ada bukti pemotongan atau bukti pemungutan gitu. Nah, ini juga nantinya akan perlu ada apa penyetoran pajak dan pelaporan pajak. Pelaporannya disebutnya di SPT Masa. SPT Masanya saat ini untuk PPh pasal PPh pasal 21, 21 dan 26 yang berhubungan dengan PPh pasal 21 artinya untuk penghasilan orang pribadi dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya itu menggunakan yang namanya Ibu Pot 2126 di sistemnya DJP. Nah, oke. Sebentar. Sedangkan untuk PPh 2 4 ayat 2, 15, 22, 23 ya itu menggunakan ebupot unifikasi disebutnya. Ini seringkali keluar dalam ujian, saya apa lomba. Nah, dulu sifatnya tidak seperti demikian. Dulu itu saling tersegmentasi. PPh 4 ayat 2 ya ada namanya ISPT masa PPh 4 ayat 2, ISPT PPh masa apa eh, masa PPh 15, 22, 23, bahkan 21 kan ada ISPT 21-nya. Tapi sekarang semua disimplifikasi jadi dua kanal aja untuk output. 21 di 21 dan unifikasi itu untuk yang selain 21 gitu. Nah, ini untuk kanal pelaporannya. Karena dia disebut SPT masa, maka pelaporannya adalah setiap masa pajak. Nah, dulu rezimnya untuk apa PPh pasal 21 itu dia tidak perlu dilapor setiap bulan kalau misalnya memang tidak ada yang dilaporkan gitu ya. Begitupun juga dengan PPh yang lain 22, 23, 4 ayat 2, 15 ketika tidak ada yang dipotong di bulan atau di masa pajak tersebut, maka tidak perlu dilapor. Sekarang rezimnya berbeda. Untuk PPh pasal 21, 26 walaupun tidak ada yang dipotong ataupun semua apa karyawannya itu semuanya di bawah PTKP sehingga tidak dipotong tapi ada sebenarnya karyawannya, ini tetap dilapor di masa pajak tersebut walaupun tidak ada pajak terutang di suatu masa pajak tersebut. Kalau yang ibu pot unifikasi masih sama. Ibu pot unifikasi masih tidak perlu dilapor kalau misalnya di masa pajak tersebut tidak ada gitu ya. Nah, ini jadi uh, kadang dibahas juga itu nanti dibahasnya ini ada di kalau ini sekarang rezimnya di PMK 168 ya untuk apa 2023 untuk apa untuk tata cara pelaporannya dulu kan sebelumnya di PR 16
Sedangkan kalau unifikasi ini untuk pelaporan penyetorannya itu masih ikut ke rezim PMK 242 243, PMK bersaudara tuh. 242-nya untuk penyetoran dan 243 pelaporan sih. Nah, ini kalau di rezim yang ini dia tidak perlu dilapor eh, kalau misalnya memang tidak ada yang di eh, terutang atau dipotong dipungut di masa pajak tersebut. Nah, itu memang disimplifikasi. Biasanya ada pertanyaan nanti kalau di ujian, mungkin pertanyaannya adalah pada suatu masa pajak apa si tidak terdapat karyawan yang dipotong atau dipungut dalam masa pajak tersebut. Kapankah batas maksimal pelaporan SPT masa? Nah, kalau PPh dosa tuh ngomongnya berarti tetap dia dilapor walaupun nihil, dan dia laporan ya kalau setiap jenis pelaporan itu tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT masa PPh. Nah, kalau penyetoran, sini bahas ya penyetoran nih. Nah, dia kan bilangnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Ini untuk yang dipotong dan dipungut. Normalnya memang tanggal 10. Jadi kalau misalnya kalian sering kali lupa sehubungan dengan kewajiban penyetoran, kalau pelaporan kan sama semua ya. Udah tanggal 20 kalau untuk SPT masa, kalau untuk PPN itu akhir bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya penyetoran itu sebenarnya hanya kebagi dua aja, di mana tanggal 10, bentar, ya agak ke ini. Yang mana tanggal 10 itu untuk menyetor PPh yang dipungut, dipotong atau dipungut dari pihak lain. Filosofinya karena kita sedang memotong atau memungut, maka kita adalah pihak yang sedang dititipkan sehingga waktunya tidak lama untuk perlu menyetorkan. Lalu ada yang kedua, yaitu tanggal 15. Itu untuk menyetor PPh yang dia menyetor sendiri, baratnya atau mandiri. Setor PPh yang disetor sendiri. Contoh apa yang disetor sendiri? PPh 25, angsuran PPh bulanan. PPh misalnya 4 ayat 2 yang memang dia setor sendiri. Misalnya kayak PPh UMKM, kalau misalnya dia mendapatkan penghasilannya bukan dari PT, atau misalnya dia sewa tanah dan bangunan tapi penyewanya orang pribadi juga, maka yang menyetorkan PPh-nya adalah kita sendiri selaku pemilik ruko misalnya. Nah, itu tanggalnya tanggal 15. Hanya dua ini saja, sisanya adalah tanggal-tanggal yang sifatnya khusus, tanggal untuk bendaharawan dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan aja, gitu ya. Output hitungannya ini 2126, 2223. Oh ya, di sini juga ada 26 ya, sorry tapi 26 yang berhubungan dengan eh, 15 22 23 gitu. Jadi ya yang berhubungan dengan ininya yang selain 21 pokoknya 26 ini sini ya. Oke, ini Potput memang terbatas di sini. Nah, eh nanti kita bahas di PPh 21, bedakan 21 ini dia pasti untuk orang pribadi ya. Yang lain campuran. Dua-dua itu bisa pribadi, bisa badan. Dua-tiga itu ada yang pribadi. Kalau misalnya royalti, bunga itu bisa pribadi gitu ya. Tetapi untuk yang jasa dan sewa, yang jasa itu nggak bisa, harus kedua satu. Sewa bisa untuk 23 pribadi gitu ya. 26 ada yang pribadi, 4 ayat 2 ada yang pribadi. 15 eh, 15 karena agak khusus, kayaknya agak tidak dibatasi sebagai sebenarnya untuk badan, tapi kayaknya jarang ada badan yang melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam PPh pasal 15 kayak pelayaran, pengangkutan dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada ya gitu ya, dan bisa aja gitu. Nah, dari rezim ini terbagi dua kategorisasi sebetulnya, ada yang PPh-nya final dan non final. Biasanya itu bukan diatur, kalau 4 ayat 2 pasti final, tapi yang lain juga sebetulnya ada yang final, tetapi dia 26 pasti final juga kecuali ada kasus khusus. 23 setengah-setengah, ada yang final ada yang nggak final. 15 hanya yang tidak finalnya hanya satu, sorry, yang finalnya hanya satu kalau nggak salah. Jadi ini campur-campur, yang final nggak final, tapi jadi nggak bisa ditentukan yang mana yang biasanya final, yang mana yang enggak, kecuali mungkin PPh pasal 4 ayat 2. Karena kalau 4 ayat 2 memang sudah
dari pasalnya pun sehubungan dengan PPh yang dikenakan secara final. Ya, PPh 4 ayat 2 ini diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Jadi beda dengan rezim 21, 22, 23, 26, dan 15, dia itu nggak punya peraturan yang isinya merangkum. Merangkum penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final tuh sepengetahuan dan seingat gue tidak ada. Jadi kalau misalnya nyari anak-anaknya dari 4 ayat 2, itu dia mencar semua. Ada di PP misalnya yang kalau yang sekarang kan PP eh, yang terbaru itu 164 itu PMK ya. Kalau untuk ya 55 PP 55 2022 untuk PPh UMKM gitu ya. Terus untuk persewaan kayak PP 34 2017 pengalihan tanah bangunan 34 2016 itu beda-beda semua tuh. Karena memang dia tersendiri pengaturannya. Gitu. Dan PP ini peraturan pemerintah ini berarti kan di apa diaturnya ya di sisi di atas di presiden gitu ya. Dan menteri-menteri jadi memang sifatnya juga sangat-sangat khusus sekali gitu untuk 4 ayat 2. Nah, ini dikenakannya secara final dan dikenakannya untuk kasus-kasus yang sifatnya memang khusus atau membutuhkan special treatment biasanya kalau PP 4 ayat 2. Tarifnya telah ditentukan dalam PP, biasanya ya suka-suka yang pembuat PP-nya aja gitu. Nah, kalau dia diterima oleh WPLN, selain BUT ya, kalau BUT kan dia adalah wajib pajak luar negeri, tetapi memiliki ataupun dianggap eh, kewajiban perpajakannya mirip dengan wajib pajak dalam negeri. Tapi dia tetap merupakan wajib pajak luar negeri. Cuman dikenakannya ya seakan-akan dia adalah WPDN. Ya dia kenanya 23, kenanya 22 dan lain sebagainya, tidak kena 26. Nah, kalau yang selain BUT, pasti kenanya 26. Kecuali di tahun tersebut dia berpindah status dari WPLN ke WPDN, bisa dipotong yang lain selain 26. Gitu ya. Itu untuk general ataupun basic knowledge sehubungan dengan pemotongan pemungutan gitu ya. Nah, kita akan bahas ringkas sehubungan dengan PPh 21 dan seterusnya. Gitu. Nah, cuman yang paling banyak memang PPh 21, that's why kenapa di Ibu Pot juga masih dipisahkan dari PPh-PPh yang lain karena memang perhitungannya beda sendiri gitu ya. Nah, PPh 21 ini adalah pemotongan pajak yang sifatnya untuk pekerjaan dan jasa. Nah, ini penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. Gitu ya. Namanya dalam nama dan bentuk apapun ya kecuali jadi untuk active income kecuali yang pasif seperti misalnya royalti, bunga dan sebagainya itu di PPh 23. Tapi intinya di PPh 21 itu setiap pekerjaan yang mana dia dikenakan kepada orang pribadi maka anggapannya potongannya 21. Yang sifatnya bukan pegawai tetap kadang yang agak mengecoh mungkin yang sifatnya ya freelance lah. Contoh misalnya dia ada apa membuat eh, catering tuh atau sales sales misalnya yang dapatnya komisinya ini tidak bukan sales yang pegawai ya tapi salesnya mungkin dia sifatnya ya udah mereferensikan aja misalnya contoh lah kita mau ikut brevet. Nah, di brevet ini dia bilang kalau bisa ngajak temennya lain untuk ikutan brevet di sini akan dapat cashback. Nah, cashback tersebut sebetulnya adalah pembayaran jasa atas kita kan komisi penjualan. Nah, komisi penjualan tersebut yang kita terima padahal kita bukan apa-apa dan itu juga sifatnya insidental, yaitu dia dipotongnya ada menggunakan PPh pasal 21. Rezimnya rezim 21. Nah, itu ini juga banyak kasusnya di sengketa pajak gitu ya. Yang disengketakan biasanya perusahaan mempertanyakan apakah penghasilan yang diberikan kepada seseorang ini 21 atau 23 atau mana. Jadi kadang apa mencar-mencar nih. Nah, pada suatu kondisi dia dia harus benar-benar tok pekerjaan jasa atau kegiatan. Kadang ada yang sifatnya memang seperti jual beli barang misalnya. Jual beli barang ya tentu dia beda case. Kalau memang di apa di unsur usaha saat ini gitu ya. Orang itu kalau pribadi itu antara dia jual jasa atau jual barang. Tapi kan kalau kita jual barang sebenarnya di dalamnya ada jasanya juga. Contoh apa?
Contoh misalnya penjualan barang hasil misalnya kita jual lukisan. Jual lukisan itu jual jasa melukis atau jual barangnya lukisannya. Nah, atau misalnya jualan barang yang lain, eh, misalnya suatu hal yang dirakit, misal Lego yang udah kerakit gitu ya, itu kan ada jasa perakitannya di sana. Atau jasa percetakannya kalau misalnya kita beli koran dan lain sebagainya. Sebetulnya ada unsur jasa di sana, selalu ada unsur jasa, terutama kalau dia sifatnya manufaktur. Tetapi kalau untuk menentukan dua hal ini, kita lihat yang mana yang paling umum dan yang mana yang paling generally business accepted. Atau ya udah yang paling berat unsurnya yang mana? Atau dalam artian ini yang bikin harganya paling dominan, misalnya harganya 10 juta, dia tuh 10 juta tuh unsur yang paling dominannya apa sih? Barangnya kah? Atau jasa pembuatannya kah? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau saat ini sih, dia selagi bisa diadakan suatu barangnya, menghasilkan suatu barang, walaupun barangnya sebenarnya nggak apa nggak sebegitu kuat hasilnya. Contoh, contoh, misalnya ada ya dukun tradisional lah, contoh kita ya, dia jualan air putih yang didoain, dia apa yang dizikir gitu misalnya ya, dia didoain lah doanya gitu, apa si airnya ini didoain. Nah kalau air aku kan 5.000, dia jual air yang didoain itu 500.000 misalnya, sebenarnya kan barangnya cuma 5.000, jasa buat ngedoain ini 495.000. Nah dalam konsep seperti itu apakah dia jualan barang atau jualan jasa? Nah, saat ini generally accepted-nya, selagi ada barangnya, dia dibilang jual barang. Apa implikasinya? Ketika dia jual barang, dia tidak masuk loh teman-teman ke PPh pasal 21, 23 sehubungan dengan jasa pekerjaan ini. Karena itu beda case-nya. Kecuali bisa dipisah mana jasanya, mana barangnya. Tapi kalau nggak bisa dipisah, maka biasanya ya dia seakan-akan jual beli barang. Jual beli barang itu tidak ada output normalnya, kecuali nanti PPh 22. PPh 22 itu pun untuk barang-barang khusus. BBM lah, hasil tambang lah, perhutanan, uh, kita jualnya ke bendahara misalnya, bendahara pemerintah. Nah, itu baru kena dua-dua. Tapi setidaknya kalau kalau apa kalau tidak demikian, misalnya gue jual laptop ke misalnya PT Unilever. Unilever beli laptop ke gue. Ya mungkin yang ada konsepnya adalah PPN aja. Itu pun kalau gue sifatnya pengusaha kena pajak. Tapi kalau tidak, maka tidak ada PPh output di sana. Nah itu rezim yang berbeda. Sometimes ini jadi tax either avoidance atau gimana ya. Tapi ya perbedaan antara dua hal ini sangat menentukan. Nah, tapi kalau di soal lomba sih biasanya mereka akan bikin straightforward ya. Cuman ini untuk pengetahuan kalian aja. Adapun untuk perhitungan PPh pasal 21 gitu ya. Ini dia banyak jenisnya. Dulu sebelum tahun 2024 ketika masih Per 16, dia dihitung-hitung tuh ada 400 formulasi perhitungannya. Kalau kita berbicara sehubungan dengan Per 16. Formulasinya maksudnya apa? Variasi, apakah dia pegawai tetap yang seperti apa? Apakah dia istri ataupun dia suami yang bekerja? Atau misalnya dia pensiunannya bagaimana? Pegawai tidak tetapnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu banyak apa variasinya. Tapi menurut gue seharusnya kayaknya nggak nyampe 400 deh. Mungkin kalau dibilang ada beberapa variasi banyak lebih dari 5, lebih dari 10 itu benar. Itu karena memang banyak sekali. Nah, sekarang memang disimplifikasi. Disimplifikasi menggunakan yang namanya tarif efektif rata-rata atau TER. Nanti kita coba lihat apa perlakuannya seperti seperti apa gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa PPh pasal 21 normalnya dia mengenakan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ada di pasal 17 ayat 1 kalau nggak salah, satu huruf A ya kalau nggak salah. Nah itu yang sifatnya progresif seperti demikian. Nah, tarif progresif ini hati-hati dia masih seringkali keluar dalam perlombaan gitu ya. Tapi mungkin tidak sereceh kalau 60 juta dia berapa tarifnya dan lain sebagainya. Either kita ngitung atau kalau dia mau ngecoh per apa per bracket ini, dia akan ngecohnya di kalimat ininya. Misalnya, manakah tarif berikut ini yang tidak sesuai? Biasanya ada yang dikecoh seperti misalnya ininya nih harusnya di atas, tapi dia misalnya
mulai dari 60 juta sampai dengan 260 juta. Misalnya, dia ngitungnya seperti demikian. Itu. Nah, jadi harusnya kan di atas atau lebih dari harusnya tuh. Nah, paling hati-hatinya itu aja. Tapi normalnya PPh pasal 21 akan diarahkannya untuk ke sini. Kenapa? Karena PPh pasal 21 ini hanyalah suatu bentuk pembayaran pajak di muka, pembayaran pajak yang dipercepat atas pembayaran nantinya PPh-OP tahunan di akhir tahun. Gitu. So, uh, rezimnya PPh pasal 21 pasti merefer kepada tarif bracket ini. Bagaimana caranya supaya nanti di akhir tahun ataupun pemotongan yang ada sekarang, stelsel fiktifnya kita sebutnya kan kalau misalnya di apa di Baneni ya, stelsel fiktif atau anggapan. Apa itu stelsel fiktif atau anggapan? Maksudnya adalah menganggap ataupun memproyeksikan. Kira-kira kalau misalnya dipotong per bulan segini, ya nantinya bisa menjadi angsuran ataupun pembayaran di muka atas pajak yang nantinya terhutang selama 1 tahun. Karena kalau dia dibayar hanya di akhir tahun aja, itu nanti perusahaan negara tidak memiliki cash flow atau tidak memiliki anggaran untuk menjalankan kegiatannya di tengah tahun. So harus ada pembayaran di muka. Nah, disinilah muncul stelsel fiktif atau anggapan. Dibahas juga di Victor Troni. Dia harus bisa untuk memproyeksikan kira-kira dengan stelsel fiktif ini gitu ya, harus bisa memproyeksikan bahwa uh, ibaratnya yang dipotong di bulan Januari, Februari, Maret, April itu jangan terlalu jauh dari proyeksi yang akan nantinya dipotong di akhir tahun gitu. Bahkan kalau bisa nihil, jadi sudah dipotong di Januari sampai Desember, ya udah nanti ketika tahunan, ketika tidak ada penghasilan lainnya selain penghasilan dari pegawai, maka seharusnya tidak ada penyetoran lagi tambahan gitu. Nah, that's why ya jadinya dulu ya ini tuh variasinya banyak karena ingin supaya stelsel fiktifnya ini sangat-sangat ideal sekali. Dia mengupayakan supaya setiap yang dipotong PPh 21 itu tidak dipotong 2 kali, dipotong di 21 di masa pajak lalu disuruh setor lagi kurang bayarnya di akhir tahun gitu. Nah, tapi saat ini rezimnya sudah berubah yang mana stelsel fiktif tersebut itu dianggap ya udahlah asas unsur equity-nya itu ya udahkan aja, nggak apa-apa lah, mungkin agak slightly off, agak beda-beda dari yang pembayaran di akhir tahun, bahkan bisa jadi lebih bayar atau kurang bayarnya jauh banget selagi ease of administration-nya dapat dikejar, karena saat ini yang memang difokuskan adalah ease of administration-nya. Bagaimana supaya para masyarakat ini mau untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, di sini kalau kita bahas PPh pasal 21 yang paling utama dan paling sering adalah tentu pegawai tetap. Nah, pegawai tetap dia di rezim yang lama itu ada berbagai jenis perhitungannya ya. Broken tahun, misalnya dia mulai di tahun keberapa ada bonus tunjangan, itu berbeda-beda kan perhitungannya. Nah, saat ini perhitungannya disimplifikasi. Kita hanya perlu untuk mencari penghasilan bruto atau penghasilan yang benar-benar bukan benar-benar ya, penghasilan yang sebelum dipotong apa-apa di masa pajak tersebut. Nah, kita tidak perlu lagi memperhitungkan sehubungan dengan biaya jabatan, tidak perlu lagi menghitungkan sehubungan dengan PTKP. Kita hanya perlu cari penghasilan brutonya aja. Brutonya ini berarti gaji tunjangan, premi asuransi, kemudian dikurangi dengan ya masih bisa dikurangi sih, dikurangi dengan JHT-JP itu masih dikurangi gitu ya, tapi tidak dikurangi dengan biaya jabatan maupun PTKP. Tapi ibaratnya brutonya berapa sih gitu. Objek pajaknya berapa sih? Kemudian dari objek pajak tersebut, dia tidak perlu ada yang namanya konsep disetahunkan lagi sekarang. Semuanya udah pokoknya tok 1 bulan itu berapa deh gitu. 1 bulan tersebut sudah ditemukan angkanya, maka nanti dia hanya perlu untuk menentukan kategori tarif efektif rata-ratanya atau kategori TER-nya. Ada 3 kategori. Kategori A, B, C. Ini ditentukan berdasarkan PTKP-nya. Nah, PTKP di sini berarti kalau misalnya dia bilang PTKP 54 sampai 58, berarti kan dia TK0 atau misalnya TK1 atau K0. Itu kan
PTKP-nya 54 sampai dengan 58.500. Kalau TK0 54, kalau TK1 dan K0 itu 58.500. Nah, sedangkan untuk kategori B yang 63 itu kalau dia TK2 atau misalnya K1 gitu ya. Atau misalnya TK3 untuk yang 67.500 atau misalnya K2 gitu. Nah, sekarang kalau yang C yang terakhir kategorisasinya dia 72 juta itu hanya K3. Oke. Ini udah semua nih seperti TK, K, 1, 2, 3, K0, 1, 2, 3. Yes. Harusnya seperti demikian. Nah, ini dikategorisasikan nih. Si karyawannya misalnya udah ketahuan. Dia contoh pertama, statusnya K1. Dia K1 masuknya kategori Ter B. Kategori B. Kategori Ter B itu ada tabel tarifnya. Gua ngasih lihat nih gimana ya tabel tarifnya. Oh, gua ada sih tapi. Hmm, Sebentar. Ter. Oke. Tapi eh ya gue buka aja deh. Bentar ya. Ini contoh tabel ter ya. Nah, ini tabelnya itu ya cukup panjang memang, tapi ini semua bisa ditentukan ya kalau kalau dengan rumus Excel untuk pakai if itu bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, ini tabelnya untuk ter A itu dia pakai namanya lapisan tarif, tapi lapisan tarifnya tidak sejauh kalau lapisan tarif progresif ya. Dia lapisan tarifnya itu range-nya nih ini 250, kemudian ini 300, ini 450. Ini dia sudah memperhitungkan proyeksi biaya jabatan di dalamnya atau sehubungan dengan PTKP dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya penghasilan brutonya masuk dalam ranah yang 6.400.000 misalnya, maka kita akan kenakan dia 1% pajak dari bulan tersebut. Gitu. Tadi kita kena TRB, ya. TRB kita kenanya tadi gajinya 20 juta, tunjangannya 2 juta, transportasinya 2 juta, kemudian ada premi JKK JKM yang dibayar oleh perusahaan senilai 240.000, 240.000. Total penghasilan bruto dia adalah 24.480. Ya. 24.480 ini kalau kita lihat dari yang tabel tadi 24.480 ya. Berarti masuknya ke sini nih. Karena 21 sampai 26 itu 9%. So 24.480 dikenakan tarif bulanan 9%. Selagi dia masih 24.480, dia kenanya tarifnya 9%. Beda case ketika dia dapat bonus di bulan tersebut. Lihat contoh di bulan Maret. Dia dapat bonusnya THR 20 juta lagi. Tarifnya naik karena dia dari 45 gitu ya. 45 berarti tarifnya pasti nggak 9%, kenanya 16%. Lalu ada lagi nih, bonusnya 2 kali gaji. Ini kenanya 21%. Begitu terus gitu ya. Beda case kalau zaman dulu. Zaman per 16 ketika dia dapat THR atau bonus atau disebutnya penghasilan yang tidak teratur, maka dia akan diperhitungkan dulu supaya tidak seakan-akan mendapatkan bonus tersebut setiap bulan gitu ya. Jadi kalau dulu itu memang lebih secara equity lebih 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 bagus gitu. Nah, ini kalau sekarang ya, kalau singkatnya, saat ini kalau kalian mendapatkan penghasilan tidak teratur ataupun bonus THR gitu 1 bulan, itu seakan-akan kita dapat THR setiap bulan dalam perhitungan ini. That's why dia benar-benar tinggi banget tarifnya.
gitu. Karena dia udah tutup mata aja pokoknya kalau penghasilannya 45 ya udah 16%. Gua nggak lihat apakah 45 juta itu isinya ada penghasilan tidak teratur atau teratur atau gimana gitu. Nah, itu yang saat ini banyak kemudian konsultan pajak itu perlu melakukan planning ataupun penentuan supaya tidak terlalu berat seperti demikian, tapi tetap dengan cara yang legal, dengan cara misalnya disbursement pemecahan, jadi jangan langsung di 1 bulan seperti demikian gitu ya. Nah, itu pun bisa cara seperti demikian. Yang penting masih mirip, jadi kalau dari 9 mungkin jadi 10 lah gitu. Kalau 16 soalnya kan tinggi sekali. Apalagi 21 gitu ya. Nah, seperti ini saat ini dia hanya satu ini saja tabel perhitungan untuk pegawai tetap, tidak banyak apa-apa gitu ya. Kalau yang PPh satu zaman dulu itu kadang kala misalnya salah atau ada beda kasus dia beda lagi perhitungannya. Nah, tapi saran gue untuk tetap kalian juga mempelajari yang lama karena saat kalian lulus nanti rezim yang per 16 itu masih belum daluarsa. Karena kalau ini kan mulai di tahun pajak 2024, maka 2023, 2022, 2021 eh, di tahun kalian lulus gitu ya seharusnya masih belum daluarsa dan ada kemungkinan potensi sengketa atau bagaimana yang artinya kalian belum aman dari melupakan per 16. So kecuali kalau misalnya udah 5 tahun dari 2024, itu berarti 2024, 2025, 4, 5, 6, 7, 8, amannya di 2029. Kalau kalian mau lupain per 16 silakan. Tapi kalau masih belum 2029 ya masih ingetin yang rezim yang lamanya. Kita nggak bahas yang rezim yang lama karena itu bisa lebih panjang lagi. Tuh, nah, demikian. Nah, ini contoh yang keduanya masih sama pakai TER, gitu ya. Dia gaji 50 juta, tapi statusnya K0, gitu ya. Ini kena tarifnya beda lagi. Nah, oh iya, Em, di sini tidak muncul yang Desember ya, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena di TER untuk perhitungan Desember dia sama dengan rezim 2016 di per 16. Maksudnya gimana, Kak? Ketika di masa pajak terakhir atau di Desember, dia dihitung menggunakan stelsel eh, nyata. Stelsel kalau yang ini kan stelsel fiktif nih. Nih gua. Kalau yang ini nyata. Maksudnya apa? Kalau di Desember, kemudian kita akan menghitung 1 tahun. 1 tahun ke belakang itu penghasilan realnya berapa? Penghasilan real yang segini nih 361 160 itu kemudian kita hitung real, PTKP-nya kita hitung, biaya jabatannya kita hitung, pengurangannya kita hitung seperti normalnya. Jadi kita cari berapa PPh 21 terutang seharusnya. Lebih bayar, kurang bayar nantinya akan diperbaiki di Desember ini. Nah, perhitungan Desember seperti demikian ini seperti yang zaman dulu. Gaji kita jumlahkan selama 1 tahun ini ya. 1 tahun kita jumlahkan 361 termasuk THR dan bonus. Pengurangannya kita hitung lagi, biaya jabatannya maksimal 6 juta, premi JHT, THT, kemudian PTKP pun kita hitung, lalu baru kita dapat PPh terutangnya yang aslinya berapa, dan akhirnya ternyata kita lebih bayar. Lebih bayar 1.400.000, yang mana ini nantinya akan dikembalikan kepada si karyawan, lebih bayar. Gitu ya. Nah, Kak, demikian. maaf, Ya, ini di aku oh screen-nya masih share. yang tabel ter. Iya. Oke. Iya, ini, sorry. Nah ini yang tabel tadi ya, teman-teman ya. Ini untuk Januari sampai dengan November. Ini stelsel fiktif tadi yang gue sampaikan. Sorry, gue lupa ini. Stelsel fiktif ini, gitu ya. Ini yang tadi, dia masih tidak memperhitungkan ya aslinya bagaimana. Tapi nanti udah dimulai di Desember, dia mulai berubah jadi stelsel nyata. Dia hitung langsung 1 tahunnya berapa, gitu ya. Nah ini perhitungannya lebih rinci kan. Beda sama yang ini yang cuma nyari penghasilan bruto kemudian TR-nya berapa. Tapi kalau yang ini dia ada semua gaji, tunjangan dan lain sebagainya, pengurangan biaya jabatan, JHT, THT, kemudian dicari PTKP-nya dan dicari PPh terutangnya. Yang mana dia jadinya lebih bayar ternyata. Nah, ini lebih panjang. Ini aslinya memang seperti ini. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita rangkum untuk
TER yang 2024 sekarang, itu Januari sampai dengan November menggunakan tarif TER, sedangkan di Desember akan menggunakan stelsel nyata, yang mana dia akan menghitung 1 tahun kembali, dihitung ulang, gitu ya. Kak, kalau misalnya di Desember dihitung ulang, kenapa yang Januari sampai November kita tetap harus setor? Baik lagi ke yang case yang tadi, bahwa negara perlu cash flow. Jadi negara perlu untuk disetorkan dulu nilai PPh 2 juta, 2 juta, 2 juta ini lumayan nih buat operasional, gitu ya. Nah, kemudian di Desember ya udah dihitung ulang, aslinya harusnya realnya berapa, ternyata lebih bayar ya udah dibalikin, gitu misalnya. Seperti demikian, gitu. Nah, em, itu contohnya, gitu ya. Oke. Iya. Kemudian ya itu PPh untuk pegawai tetap. Kayak ini contoh kedua juga. Nah, em, ini di setahun kan kita sudah tidak bahas-bahas lagi ya. Pindahan pemberi kerja juga sudah tidak bahas. Penerima pensiun sekarang pakainya TER. Ya udah nggak pakai gini lagi. Ini pegawai tidak tetap ada yang berubah. Oke, kita bahas pegawai tidak tetap. Oke, nah sekarang untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, itu menggunakan rezim TAR juga. Dia disimplifikasi. Kalau dulu itu contoh ataupun karakteristik dari rezim yang lama, dia itu ada setahun disetahunkan. Nah, ini perhitungan setahun disetahunkan. Kemudian perhitungan akumulatif. Lagi tuh. Nah, ada dua hal ini memberikan ya kepusingan dan kerudetan kepada otak penghitungnya ya, karena memang dengan adanya dua syarat ataupun dua cara perhitungan ini, dia jadi makin kompleks. Nah, sekarang di TER ini dua hal ini memang yang dihapuskan. Nah, banyak kalau dulu kan untuk bukan pegawai itu sifatnya akumulatif. Kalau di Januari sudah dapat 40 juta, maka di Februari dapat lagi misalnya 20 juta, maka dia akan dihitung akumulasi seakan-akan dapat 60 juta. Nah, jadi dia memperhitungkan dulu bulan sebelumnya udah dapat berapa ya. Nah, kalau gitu kan nanti ketika perhitungan dia harus mencari lagi data bulan lalu tuh dia udah dipotong belum. Bulan lalu dia dipotong berapa sih? Atau apa dia dapat penghasilan udah nyampe berapa sih? Nah, itu tuh sistem datanya ribet sekali. Gitu. Nah, kalau sekarang tidak, sekarang bodo amat aja bulan lalu dapat berapa. Tuh, nah, hal yang sama juga terjadi pada pegawai tidak tetap gitu ya. Nah, kalau misalnya ini dia nggak dulu, dia lihat kumulasi. Misalnya upah seharinya ini, misalnya dia kerja 15 hari. 15 hari kalau di total gitu ya, itu udah lewat 4,5 juta belum? Udah lewat 10,200,000 belum? Nah, itu kan harus dihitung. Kalau misalnya orang yang ngitungnya lupa kemarin tuh dia dibayar berapa gitu ya, kan ribet. Sekarang itu dilihatnya hari itu aja berapa. Dia nggak perlu ngeliat lagi ke belakang-belakang. Upah sehari sampai dengan 450.000, maka tarif PPh-nya 0%. Tapi kalau upah sehari dia lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, maka tarif PPh-nya adalah 0,5%. Tapi kalau misalnya upah sehari di atas 2,5, maka dia dikenakan tarifnya seakan-akan dia adalah bukan pegawai. PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 progresif dikali 50%, setengahnya dikali PPh brutonya berapa? PPh brutonya berapa? Nah, ini untuk yang diterima dalam bentuk harian, mingguan, ataupun borongan yang tidak sifatnya bulanan. Nah, di bulanan itu maksudnya apa? Dalam 1 bulan dia dibayar 1 kali. Kalau dalam 1 bulan dia dibayar 1 kali, dia kenanya per bulanan seakan-akan seperti pegawai tetap. Itu dilihatnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dibayar kepisah dalam 1 bulan itu ada beberapa kali pembayaran, misalnya dia harian dibayarnya, atau per 2 hari dibayarnya, per 1 minggu dibayarnya, maka dia pakai rezim yang ini. Untuk menentukan upah seharinya berapa ya dilihat. Kalau dia dibayar 1 minggunya misalnya 1 juta, maka dibagi 7 gitu. Maka itu upah seharinya. Seperti demikian. Nah, itu untuk rezim pegawai tidak tetap. Hanya ada 2 tarif kalau misalnya saat ini ya. Karena pegawai tidak tetap itu notabene upah sehari itu kayaknya nggak, jarang sekali yang lewat 2,5 juta. Kalau upah seharinya lewat dari 2,5 juta, berarti kali 30 ya udah dia udah sugih banget gitu ya. Nah, tapi kan bisa jadi ada. Tapi normally memang seperti demikian. Ini biasanya untuk teknisi-teknisi listrik yang atau yang ini sekali ya, yang bisa upah hariannya, atau teknisi kabel yang panjang biasanya bayarannya mahal tuh misalnya karena tinggi resiko.
Nah, ini masih masuk nih, hariannya berapa? 500.000, karena hanya ada 0% dan 0,5%. Sudah simplifikasi sekali. Itu nah, demikian. Kalau bukan pegawai, rezimnya masih sama dengan per 16, yaitu dia tarif PPHOP kali 50%-nya. Setengahnya kali PH bruto. Bedanya apa? Dia tidak ada akumulasi. Kalau dulu itu harus diakumulasikan, misalnya Januarinya dapatnya 30, kemudian Februarinya dapatnya 30 lagi, maka kita ngitungnya harus, untuk kan ini tarif PPHOP kan sifatnya progresif. Untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, dia kenanya berapa? Di 5%. Nah, kalau misalnya dia udah lewat dari 60 juta, kenanya di 15%. Misalkan Maretnya kena dia 20 juta, gitu ya. Nah, tapi sih ini kan kali 50% dulu ya. Berarti kan kalau ini 15, ini 10 DPP-nya. Maksudnya DPP-nya 10, ini baru kalau di total baru baru 40 nih. Anggaplah misalnya di bulan Maretnya nggak 40 deh, 60 misalnya dapat. Berarti kan ini 30. Ini DPP-nya udah nyampe 60 nih. Nah, kemudian di akhirnya bulan April, dia dapat lagi 50 juta. Ya. Maka DPP-nya itu 25 juta. Nah, ini karena penghasilan yang di sini itu udah nyampe 60, gitu ya, ditotalin tuh. Ini tuh dia 5% semua nih. 5% kalinya 5, ya elah. 5%, 5%. Tapi mulai yang ini, itu dia berbeda. Dia 15%. Yang ini. Tuh, nah, dulu seperti ini rezimnya. Sekarang tidak. Sekarang ini nggak dihitung. Dar, dilihat ini aja. 30 ya. Ini PH bruto. Kemudian DPP-nya berapa? DPP-nya itu 50% ya. Dia nggak ngelihat lagi penghasilannya berapa. Ini misalnya dia dapat pun di bulan Mei, misalnya dia dapat 100, kan masih 50, ini masih kenanya 5%. Dengan anggapan tadi bahwa eh, bahwa kalau misalnya penghasilan 0 sampai 60, ya, itu dia kenanya kan 5% tarif progresifnya itu ya. Nah, dia tidak lihat lagi akumulasi, sehingga bisa jadi kalau dia dapat 100 terus nih, 100 juta terus, misalnya di bulan Februari, dia dapat 50 juta terus, ya dia kenanya 5% terus nih. Kalau dulu rezim yang lama mungkin ini udah kena 15% di sini, kemudian dari sini aja udah kena sebagian 15%, kemudian di sini mungkin udah bisa jadi kena 25%. Ya. Kan cukup beda memang jauhnya, cukup jauh memang bedanya. Equity-nya memang terkorbankan, tetapi ease of administration-nya ditingkatkan. Pilar perpajakannya karena kan saling naik turun kan. Kalau saat ini pilar perpajakan prinsip pemungutan pajak yang diutamakan adalah ease of administration-nya. Itu untuk bukan pegawai, masih sama, bedanya tidak ada akumulasi. Nah, untuk kasus yang lain, PPh 21 yang lain, seperti misalnya untuk mantan pegawai, peserta kegiatan, dan penarikan dana pensiun itu dia tidak nggak pakai TER ya, dia pakainya PPh 17 progresif dikali PH brutonya langsung. Nah, 5%, 15 kali berapa? Gitu. Nah, ini tidak ada 50%, 5%-nya kayak bukan pegawai ya. Dia langsung aja pokoknya dari PH bruto kali tarif pasal 17. Gitu. Tidak ada akumulasi. Nah, bedanya tidak ada akumulasi yang pasti. Jadi lihat di bulan tersebut. Oh sorry, dia akumulasi yang ini. Sifat kumulatif. Nanti coba kita cek lagi. Ntar gua cek. Akumulasi nggak ya? Lucu juga kalau beda sendiri soalnya. 92 2023. Ini dia online. Ini berarti orang anggota Dewan Komisaris. Iya,
5 ayat 1 huruf B. Tidak ada kumulatif akumulasi. Nggak ada. Tidak ada ya kumulatif ya. Nah ini, jadi dia nggak dilihat lagi berbulannya berapa, pokoknya langsung dihitung aja. Gitu. Nah, itu ini komisaris yang tadi. Nah, yang final sifatnya masih sama, tidak ada perubahan kalau yang final. Kalau yang final ini dia masih pakai, karena dia PP tadi kan ya. Kalau yang final-final itu biasanya pakai peraturan pemerintah dan sifatnya khusus, jadi kalau mau diganti harus ganti lagi PP-nya. Nah, ini untuk yang pesangon, ini sering kali keluar dalam soal lomba. Jadi harus hafal aja 0 untuk 5, 0 sampai 50, 5% untuk 50 100, 15 untuk 100 500, 25 untuk di atas 500. Nah, itu pesangon ya. Ini pesangon yang eh, apa ya, biasanya kan dibayar ketika dia di PH, berhentikan kerja, dia dapat pesangon. Berapa dapatnya gitu. Nah, ada lagi uang pensiun, manfaat hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus. Dibayar sekaligus maksudnya apa? Maksudnya ketika dia dibayar dalam time frame 2 tahun pertama secara sekaligus tuh hitungannya tuh. Soalnya harusnya kan kalau uang pensiun itu dibayarnya bulanan, tunjangan hari tua tuh bulanan. Nah, kalau dia dibayarkan sekaligus, dia hampir sama jadi kayak pesangon jatuhnya kalau kayak gitu. Nah, dan normally kalaupun uang pensiun ya eh, harusnya sih kalau bulanannya di bawah 50 misalnya rata-rata, tapi kalau di atas 50 berarti di 5% gitu ya. Eh, nah, tapi kalau misalnya uang pensiunnya tidak dibayar sekaligus, maka dia masuknya ke rezim yang pembayaran uang pensiun yang pakai ter. Kalau ini dibayar sekaligus dalam 2 tahun pertama. Seakan-akan itu jadi kayak pesangon jatuhnya kalau ini soalnya. Filosofisnya demikian. Lalu ada lagi sehubungan dengan APBN APBD ini jarang keluar. Biasanya ditanyakannya ini. Kalau PNS golongan 3 tarifnya berapa? 5%. Dah, gitu dah. Biasanya ditanya gitu aja. Oke. Kalau untuk 26 udah sama semua pokoknya 20%. Ini nggak ada variasi apa-apa. Mau dia bukan pegawai, pegawai tetap apapun itu pokoknya 20%. Nah, ini SPT masanya. Induk. Nah, ini 1721, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan A1, A2. Saat ini sudah tidak pakai lagi yang seperti ini. Saat ini kan pakainya Ibu Pot 2126. Ini pun disebutnya bukti potong tahunan sebutnya. Oh, kayaknya bukan A1, A2 lagi. Iya. Dan ini sekarang udah nggak pakai rezim ini, tapi eh, tetap perlu untuk dipelajari sih. Bahkan saat ini untuk ujian sertifikasi konsultan pajak aja juga dia masih pakai pertanyaannya pakai formulir yang ini. Jadi masih belum hilang sebetulnya dari ya rezim perpajakan Indonesia belum hilang. Tapi ya kita bahas dulu ya. Karena jarang keluar juga untuk SPT 21. Oke, kemudian em, ini Desember. Jangan. Nah, sekarang pas 1 jam tadi kita bahas PPh satu. Kemudian kita bahas PPh selain PPh satu. Itu ya. Kita mulai dari 23 sih paling mudah sih. 23 itu tarifnya hanya ada dua. 15% atau 2%. Nah, 15% untuk yang sifatnya pasif income, dividen, bunga, royalti, atau hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Ya. Hadiah ini pun yang diterima oleh selain PPh satu, saya ingat. Coba kita lihat PPh 23. Ya, hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Artinya apa? Selain yang diterima orang pribadi. Maksudnya, kalau dia ngomong selain PPh satu tuh. Imbalan jasa yang diterima oleh PP Badan DN. Nah, ini PP Badan DN udah jelas ya. Dan BUT. Oke. Eh, Adapun 2% untuk yang aktif income tadi ya. Sewa selain tanah dan bangunan, karena kalau tanah dan bangunan sewanya kena PPh final, 4 ayat 2, PP 34 2017. Nah, tapi kalau sewa selain itu mobil, barang bergerak, sewa iPhone, sewa yang lain-lain gitu ya.
itu dia potongnya 2%. Nah, siapa yang melakukan pemotongan PPh 23 itu normalnya adalah para pemotong. Tadi kayaknya kita belum bahas nih. Pemotong ya, teman-teman. Yang bisa menjadi pemotong normalnya adalah badan. Ya. Eh, yang ditunjuk sebagai pemotong, bukan yang ditunjuk ya, sorry. Dia ini yang memang dalam pasalnya itu memang disampaikan sebagai pemotong. Contoh di kalimat ini. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, ini uh, notabene terbatas sebagai suatu badan atau di luar orang pribadi, gitu ya. Nah, um, ya tapi penyelenggara kegiatan disputable ini bisa jadi orang pribadi gitu. Tapi normalnya untuk yang motong PPh pasal 23 itu ya bukan orang pribadi, gitu. Nah, beda hal sama yang 21 gitu ya. Pemotongan pajak atas penghasilan hubungan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WPOP dalam negeri wajib dilakukan oleh ini pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium, penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja ini banyak. Bisa orang pribadi, bisa badan. Dalam kasus PPh 21, orang pribadi pun bisa memotong PPh 21 untuk orang pribadi yang lain. Nah, tapi memang jarang gitu ya. Tapi kalau dia punya usaha, misalnya dia pabrik tempe, dia punya banyak karyawan, maka dia potong PPh 21 gitu. Nah, tapi ada pengecualian, ada beberapa pengecualian misalnya untuk pekerja rumah tangga, PRT, atau misalnya supir, tukang kebun, itu tidak, sepengetahuan gue. Untuk yang membantu rumah tangga, pekerja-pekerja yang membantu kegiatan di rumah wajib pajak, itu tidak dipotong PPh 21, itu ada di rezim pemotongannya, sepengetahuan gue. Di Per 16 harusnya. Ya, sini harusnya ada nih. Nah, orang pribadi yang semata-mata melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang semata-mata melakukan PRT, pekerjaan rumah tangga. Ini bisa tukang kebun, supir, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Em, itu PPh 23. Ini karena memang hanya dua ini aja. Paling yang perlu dihafal biasanya yang keluar adalah apa sih yang dikecualikan. Ya, biasanya kasusnya ada soal PT ABC membayarkan bunga kepada Bank BCA. Misalnya. Apakah dipotong PPh 23? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemotongan pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank, sewa kepada sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang diterima orang pribadi karena dia dikenakannya PPh 4 ayat 2. Nah, bagian laba firma dan CV, sisa hasil usaha koperasi yang diberikan oleh koperasi pada anggotanya, dan kepada badan usaha atas jasa keuangan. Normally biasanya yang sifatnya jasa keuangan di sini, yang sifatnya industri keuangan yang memang tidak dipotong. Ya, kayak gini dua bank, sewa guna dengan hak opsi berarti kan perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan, dia tidak dipotong karena memang kenapa? Kenapa tidak dipotong PPh 23? Karena tarifnya besar, 15% bunganya kan. Padahal bunga dari perbankan itu bunganya itu aktif income-nya bank, bukan pasif income-nya bank. Benar kan? Kalau ini bunga yang dikenakan 15%, memang secara filosofis pembuat regulasinya ini mengarahkan ini kepada orang-orang yang memang usahanya bukan sehubungan dengan bunga. Contoh, orang pribadi minjemin ke orang lain dan dia ngadain bunga. Bunga tersebut dipotong 15 karena memang itu bukan usahanya, itu passive income aja. Atau dia dapat obligasi dan sebagainya gitu ya. Nah, obligasi sih kenanya PPh final ya. Nah, tapi kalau usahanya kayak perbankan, perusahaan pembiayaan, Adira, leasing gitu ya, itu usaha mereka ya bunga tersebut gitu. Jadi kalau dikenakan 15% pemotongan, itu akan sangat berat sekali. Mengingat itu adalah aktif income-nya mereka. Mereka keluar biaya loh untuk bisa memberikan atau bisa menghasilkan bunga tersebut. Seperti demikian. Nah, itu filosofisnya.
itu PPh 23 yang banyak keluar ya mungkin sehubungan dengan tarifnya ini, tapi tarifnya kan simpel ya. Paling dikecoh aja, misalnya dia ada orang dapat hadiah, ternyata orang yang dapat hadiah itu orang pribadi. Hati-hati, berarti itu kenanya PPh 21. Jangan sampai kena ini jangan sampai kena ini 15%. Ya. Hadiahnya pun hadiah apa? Hadiah undian atau hadiah kegiatan. Ibaratnya hadiah undian atau hadiah selain undian gitu. Kalau hadiahnya undian diundi dia ya diundi di random diacak ya karena 25% PPh final. Tapi kalau tidak diacak, hadiah dalam bentuk suatu ada perlombaan, jasa, suatu bentuk apresiasi pada orang yang memang didedikasikannya ke situ gitu ya, udah terarah, maka dia kenanya PPh 21. Kenapa tarifnya beda? Kalau undian kan random dapatnya. Barangkali bahkan dia nggak ngeluarin modal apa-apa untuk dapat undian. Misalnya kita tiba-tiba beli shampoo di Alfamart, dapat kartu undian, ternyata kita yang menang mobil Mercy gitu ya. Ya kan kita nggak modal apa-apa. So that's why negara berhak atas 25%-nya karena ya kita juga nggak keluar banyak dana plus ya ya itu suka-suka pemerintah aja untuk ngajakin sebetulnya. Gitu. Nah, itu PPh pasal 23. Kemudian kita berlanjut lagi ke PPh 4 ayat 2. Ini yang banyak. Ini mau nggak mau harus dihafal. Dan bukan hanya dihafal tarifnya, tapi dihafal isi PP-nya juga. Ya. Nah, kita coba bahas sedikit demi sedikit. Bunga deposito tabungan diskonto SBI surat berharga negara 20%. Ini sama semua, yang mana ketika ada namanya deposito tabungan maupun diskonto SBI, itu 20%. Tabungannya tabungan apapun itu, giro dan lain sebagainya. Deposito apapun itu, berjangka apapun itu. Gitu ya. Itu kan 20% rata semuanya. Gitu ya. Nah, ini yang paling sering karena memang kita kan juga di tabungan kita misalnya di kalian ada rekening normally mereka ada bunganya kena potong 20%. Aslinya seharusnya bunganya ya 100/80 dari yang kalian terima di rekening kalian. Nah, beda dengan bunga diskonto obligasi. Dia kenanya 15%. Saat ini 10%. Ini belum 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 ini nih. Saat ini kenanya 10%. Coba kita cek. Pajak penghasilan final. Nah ini, obligasi. 10% ya, teman-teman ya. Bunga obligasi. Diskonto ujrah kalau di apa syariah bagi hasil margin 10% itu. Dari mana? Dari obligasi dengan kupon. Atau diskonto dari kuponnya. Kalian kan udah ada belajar di DA2 kan? Ini namanya diskonto. Discount. Discounted price. Uh, Obligasi itu kan bonds. Bondsnya dijual duluan kan ada diskontonya. Gitu. Nah itu dianggapnya dia ada ini ya. Itu ya. Nah itu diskonto. Gua ganti dulu ini 10%. Ini sudah dirubah di PP 91 2021. Mulai berlakunya di 2021 ya, seingatku. Ganti aja langsung. 91 tahun 2021. Kemudian penjualan saham di bursa efek itu 0,1% kecuali saham pendiri. Ada tambahan 0,5%. Ini gue pun belum bisa memahami 100% sehubungan itu ya karena sehubungan dengan teknisnya. Teknisnya itu kita jarang masuk ke sana gitu. Nah, tapi intinya adalah kalau misalnya kita jual beli saham di bursa efek, maka akan ada pemotongan yang sifatnya adalah pajak negara 0,1%. Tetapi kalau dia sifatnya IPO, initial public offering, dia ada tambahan pemotongan 0,5% atas nilai yang diperoleh dari penjualan saham tersebut. Nah, gitu. Nah, itu isinya gitu ya. Nah, hadiah undian 25%, ini nggak ada yang aneh-aneh dari undian, pokoknya undian 25%. Pesangon yang tadi 21, honorarium APBN, iya, sebenarnya honorarium APBN ini sebenarnya udah nggak ada sih, benar sih, udah dicabut di 58 udah nggak ada lagi. Dia udah di
luruskan dengan TER. Jadi dia pakai TER tetap. Nggak ada lagi nih. Honorarium beban APBN itu nggak ada lagi sebenarnya. Jadi yang kalian golongan-golongan tiga tadi itu udah nggak ada. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini ada 2,5% untuk yang normal, 1% untuk yang rumah sederhana atau rumah sederhana atau rumah sangat sederhana RSS atau rumah susun sederhana ya, rumah RSS. Tapi yang dialihkan atau yang dijual oleh pengusaha yang memang bergerak di bidang penjualan rumah sederhana. Itu 1%. Lalu ada lagi 0% untuk penjualan kepada pemerintah. Coba kita lihat di sini. Ini 2,5% untuk pengalihan normal, selain pengalihan rumah sederhana atau rumah susun sederhana. 1% untuk yang bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Ini definisinya ada di Undang-Undang Sehubungan dengan Perumahan. Ada batasan meter perseginya, kalau nggak salah 32 deh. Kalau nggak salah. Yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan. Developer maksudnya. Oke. Kan sekarang banyak tuh perumahan-perumahan yang HPR rendah, yang memang untuk disubsidi pemerintah itu dia kenanya 1%. That's why kenapa free PPN, free PPH, ya karena memang PPH-nya pun cuma 1%. Misalnya, gitu. Kemudian ada 0% atas pengalihan atas tanah bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara, dan lain sebagainya. Yang mana tanah tersebut bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau kita punya tanah terus tanahnya dibeli pemerintah, maka pemotongannya 0%. Iya. Kemudian bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah 10%. Iya, 10% ini karena pengalihan yang PMK ini udah agak lama sih. Harusnya masuknya ke sini nih sekarang. Bangun guna serah itu juga disputable saat ini kan ada yang 5% kalau di rezim PPh 15. Ya ini masih disputable sih saat ini. Gue belum bisa pastikan lagi. Tapi kalau sewa tanah dan bangunan 10%, harusnya kalau saat ini yang di bangunan guna serah itu dimasukin juga di PP 34. Jadi harusnya tuh masuknya 10%. Tapi itu pembayaran dalam ketika dia masih bangun guna. Ketika serah seharusnya kenanya yang ini. Jadi ya ini agak kepecah. Nah, usaha jasa konstruksi juga sekarang berbeda ya. Sekarang di PP 9 2022 itu bukan 2346 lagi, tapi 1,75, 2,65, 4%, iya, terus 4%, 6%, 4%, 6% gitu. Nah, ini tergantung klasifikasi usaha. Dia terbagi ada konstruksi, pelaksana, ada pelaksana, ada penasehat, apa non pelaksana. Coba kita lihat sini. Konstruksi tadi ada. Nah ini, konsultasi dan pekerjaan. Dia ada pelaksana, berarti kan pekerjaan. Pekerjaannya konstruksi, maksudnya apa? Dia yang membangun. Kemudian ada konsultasi. Dia pengawas, arsitektural, engineering sehubungan dengan pemasangan listrik, mekanikal, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak mengerjakan. Beda. Dan ada yang namanya terintegrasi. Ini adalah pekerjaan plus konsultasinya. Plus dia perancangan dan lain sebagainya gitu. Jadi dia yang rancang, dia yang ini, terus dia juga yang mempekerjakan, maka dia terintegrasi. Ini tarifnya beda-beda semua. Dan tergantung lagi dengan kualifikasi usaha. Kecil atau OP, dan menengah, kecil OP, tidak memiliki, dan lainnya. Maksudnya apa? Antara dia kecil atau orang pribadi, atau dia tidak memiliki kualifikasi, mana tentu tarifnya akan besar, atau yang lainnya selain kecil OP dan selain yang tidak memiliki, yaitu yang mana? Yang menengah dan yang besar.
Nah, ini tarifnya nanti disesuaikan lagi, ini tarifnya ada di sini. Ini yang lama, kemudian yang baru demikian. Memiliki atau kecil, terus sertifikatnya perorangan 75, 265, 4, 265, 4, 356 gitu. Konsultasi konstruksi kenapa mahal? Karena memang ya pekerjaannya tidak marginnya tidak tipis seperti yang pekerjaan konstruksi pasti kan. Pasti margin net marginnya pasti lebih tinggi kalau konsultasi saja. Nah, ini sebenarnya bukan 4 ayat 2, ini PPh 22 tetapi sifatnya memang final. Ketika ada penyalur, dealer atau agen produk BBM membeli, agen sih. Dia 0,25 atau 0,3. Nah, nanti kita lihat di PPh 22. Kemudian bunga simpanan koperasi. Nah, bunga simpanan koperasi itu antara 0% atau 10%. 0% untuk simpanan sampai dengan 240.000. Kalau eh, bunga simpanan sampai dengan 240.000. Nah, kalau 10% untuk yang bunga simpanannya di atas 240.000, bisa 241.000, dipotong 10%. Ya, memang jadi agak off ya, ya terkait yang ini. Dia bukan PTKP ya, guys. Dia bukan PTKP. Sama kayak yang tadi di PPh pegawai tidak tetap. 0 sampai 450.000, 450.000 sampai 2,5 juta itu bukan PTKP ya. Sifatnya bukan kayak PTKP maksudku. Jadi dan bukan juga kayak tarif progresif. Gimana kalau tarif progresif itu kan penghasilan ini sampai ini kena segini, penghasilan ini sampai ini kena segini. Ini tuh kalau penghasilannya 240.000, bukan artinya yang misalnya ya, bukan artinya 241.000. Itu kebagi dua perhitungan, yang mana 240 kena 0, kemudian satunya kena 10%. Gak gitu. Semuanya kena 10%. Jadi bisa jadi yang dapat bunganya 241.000 justru malah dapat pembayarannya lebih kecil daripada yang dapat 240.000. Kenapa? Karena yang 240.000 nggak dipotong sama sekali, tapi yang 241.000 dipotong 24.100. Jadi cuma dapat 22.000. Nah, ya, that's why. Itu. Ya, ini ya. Ya. Dividen 10%, saat ini dividennya itu di store sendiri. Itu tidak dipotong. Dan penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan perusahaan tentu ini di pasal 8, dia bukan dipotong, dia bukan output. Dipotong sih PPh 21 gitu ya. Tetapi dia baru dianggap final ketika di SPT PPh orang pribadi. Kalau di awal dia tidak dianggap masih dianggapnya normal aja gitu. Jadi kita bahas itu di apa kalau di pembahasan soal nanti. Nah, dari 4 ayat 2 yang banyak juga adalah 26. 26 ini dihafal lagi. Apapun itu penghasilannya defaultnya adalah 20%. Ya, defaultnya 20%. Nah, ada pengecualian. Untuk 20% yang ini kenanya dari penghasilan bruto. Dividen, bunga, royalti, hadiah. Maksudnya apa? Dapat dividennya berapa? 100 juta. Potong 20% dah. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Tapi untuk tiga kategorisasi ini, penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, misalnya kita jual Rolex ke orang, ada orang WPLN jual Rolex di Indonesia, saya WPLN lagi jalan-jalan ke Indonesia terus dijual Rolex, saya kita kasih 1 juta misalnya. Nah, itu dipotongnya dengan perkiraan penghasilan itu. Nah, premi asuransi juga dan penjualan penghasilan saham juga ada namanya perkiraan penghasilan itu. Nah, apa itu perkiraan penghasilan itu gitu ya? Nah, kalau misalnya untuk apa sorry, 50 kali 20 ya. 10 10 2. Ini kayaknya kecilan deh. 10 2%, 1%. Benar sih, bisa jadi benar sih. Oke, iya, tapi intinya gini, untuk contoh misalnya perusahaan asuransi. Asuransi itu kebagi tiga, tiga kategori perkiraan penghasilan itu. Kalau dia tertanggung, misalnya kita bayar asuransi kepada
Allianz. Anggaplah Allianz-nya itu WPLN. Ya. Kita orang pribadi bayar premi asuransi ke Allianz. Allianz itu yang menanggung asuransi kita. Maka kita bayar Allianz 20%, apa dipotong 20% kali 5%. Berarti efektifnya hanya 10% aja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia si Allianz-nya ini gitu ya. Premi diberikan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Kepada ya tertanggung di Indonesia oleh perusahaan asuransi. Nah, misalnya sekarang bukan Allianz deh, yang dalam negeri itu misalnya BPJS. BPJS itu bayar premi ke Allianz tadi, gitu ya. Anggaplah dia adalah perusahaan reasuransi juga. Nah, dia eh, potongnya lebih kecil lagi perkiraan penghasilan netonya. Karena apa? Karena dia udah multi step tuh. Kemudian kalau di Indonesia ada perusahaan reasuransi, di kita ada yang namanya perusahaan reasuransi apa gitu, gua lupa. Reasuransi Indonesia. Dia adalah perusahaan yang mengasuransikan perusahaan asuransi. Nah, tapi perusahaan reasuransi ini dia membayar premi lagi misalnya ke perusahaan reasuransi di internasional, reasuransi global. Nah, dia dipotongnya makin isi lagi 5% dikali 20%. Berarti berapa tuh? 1% ya efektifnya. Gitu. Nah, contoh demikian. Nah, ini perusahaan reasuransi Indonesia PTO membayar premi kepada C Corp, perusahaan reasuransi apa asuransi lagi di luar negeri. Jadi asuransi ini saling membackup sama lain. Ibaratnya seperti itu. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham ini yang tadi, ya. Enggak, ini yang 26-nya ya. Kalau misalnya apa dia jual saham, tapi jual sahamnya yang jual sahamnya adalah orang luar, maka dia nggak dipotong langsung 20% toh, tapi dikali lagi 25%. Jadi 5% netnya. Ini sama kayak yang jual beli harta nih, 25% juga. Dan PT ABC melakukan pembelian kapal pesiar kepada Exco WPLN. Harganya 10 miliar. Maka dipotongnya 20% kali 25% kali 10 miliar kali 100 juta. Efektifnya 5%. Ini dihafal aja. Ya. Nah, yang agak-agak itu yang PPh 22. PPh 22 ini banyak. Ya. Nah, gue waktu itu gue bikin sih ininya. Ini udah gue rangkum, nanti gue kirim. Seharusnya belum ada yang berubah kecuali emas batangan nih. Silakan dicek lagi emas batangannya harusnya berubah nih. Nah, ini udah bilang turun jadi 0,2%. Cek kembali. Tapi saya seharusnya masih sama. Um, print dulu deh. Yeah. Di pembahasan PPh 22 ini gue mungkin nggak bahas banyak-banyak banget gitu ya. Kita akan coba bahas mana yang sering jadi isu. Ini gue kirim ke kalian. Ini gue bikinnya dulu sih masih waktu masih kuliah 2021. Jadi kalau ada yang nggak update, ya mohon maaf. Gitu. Tapi ya, setahu gue maksudnya yang beda itu sekarang itu tambahan PPh 22 itu ada beberapa. Pulsa itu ada dua-duanya. Kemudian something yang ada kripto-kriptonya gitu yang ada di PMK apa kemarin sempat ada di 2022 2023 tuh.
Nah, bisa jadi ada tambahan PPh 22 tuh di sana. Jadi hati-hati juga ya. Em, Mungkin bukan berubah, yang di sini tuh masih sama, tapi ada tambahan yang berubah. Misalnya ada tambahan objek lagi, dan yang berubah paling emas batangan tadi jadi 0,2%. Tapi coba kita bahas ya. Impor ekspor, impor dan ekspor. Impornya atas semua barang itu pasti kena dua-dua, kecuali yang kecuali yang memang secara perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan atau memang dia dibebaskan dari biaya masuk dan atau pajak penambahan nilai berupa demikian banyak barang ini. Ini biasanya barang-barang khusus. Selain itu kena dengan beberapa bracket tarif. Gitu ya. Nah, kalau yang ekspor lebih gampang. Ekspor hanya atas komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Misalnya batu bara, ya udah, pokoknya ekspornya adalah 1,5% kenakan tuh, ya. Nah, kalau yang impor, yang sering kali keluar tuh misalnya impor, ditanya nih, kita akan eh, dihadapkan pada beberapa bracket tarif. 10, 7,5, 0,5, 25, dan 7,5. Cara memahaminya gimana? Gini. Pertama ada yang namanya barang tertentu. Barang tertentu ini ada listnya di PMK-nya, 34 2017 tuh. Nah, barang tertentu itu em, setahu gue kayak laptop gitu-gitu ya, yang atau yang ibaratnya sifatnya itu tertentu lah gitu. Nah, ini 10% paling tinggi dengan maupun tanpa menggunakan angka pengenal impor. Adapun barang tertentu lainnya ini ada juga di lampiran. Lampiran yang keduanya ada di atas itu ada barang tertentu, kemudian di bawahnya itu ada barang tertentu lainnya. Jadi ada juga. Ya 7,5%, lebih turun dikit. Mau ada ataupun nggak ada apinya. Nah, kemudian kategori objek yang ketiga adalah tiga hal ini: kedelai, gandum, tepung terigu, karena dia sangat vital untuk produksi dalam negeri atau kebutuhan pangan dalam negeri. Dia 0,5%. Tapi yang tercantum dalam lampiran 2 ini ada HS code-nya. Gandum seperti apa, gandum yang sudah dicacah gitu-gitu itu ada batasannya. Tapi intinya kedelai, jadi yang ada kategorisasinya itu yang tiga ini. Barang tertentu silakan kalau kalian mau ekspor di lampiran. Barang tertentu lainnya dan kedelai, gandum, tepung terigu. Tiga kategorisasi ini sudah ditentukan tarifnya. Bedanya untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu, kalau mau dapat 0,5% harus ada API, angka pengenal impor. Nah, untuk yang eh, selain kategorisasi barang ini, gitu ya, selain barang A, B, dan C, gitu ya, selain kategorisasi barang ini, maka kenanya 2,5%. Ini yang biasa keluar di perlombaan. Biasanya dia pakai tarif normal 2,5%. Ini yang paling umum, defaultnya 2,5%. Selain barang tertentu lainnya, dan kedelai, gandum, tepung terigu. Tapi harus punya API, angka pengenal impor. Maksudnya apa? Dia memang adalah pengusaha importir. Nah, kalau barang yang C dan D tapi tidak punya API, kenanya 7,5. Dia berarti tidak berizin impor. Dia nggak punya izin impor. Kenapa 7,5 kenanya ya? Pertama karena dia nggak punya izin impor, jadi kena disinsentif. Itu aja sih utamanya gitu. Dan jadinya ya em, supaya si pengusaha ini mau untuk meminta izin impor. Yang mana saat ini gampang sekali. Eh, Tinggal klik satu checkbox dia langsung dapat angka pengenal impor sebenarnya. Jadi kalau saat ini sudah sudah udah nggak relevan lagi tarif yang 7,5, tapi masih sering keluar di soal lomba zaman dulu. Jadi dibilang bahwa dia nggak punya API, ya udah 7,5 langsung gitu. Nah, tapi ada juga case di mana barang tertentu ini singkat ya teman-teman. Sebentar, gue coba cari ya. Barang tertentu impor PPh 22. Udah kita langsung PMK-nya deh.
Kita tanya ini masa kedua. Nggak ada yang berubah lampirannya yang ini. Barang-barang tertentu, parfum, preparat kecantikan, nah, sabun, film, bak mandi, perangkat. Nah, ini dia. Pakaian, aksesori pakaian, karpet, garmen, alas kaki, tutup kepala, batu monumen, bak cuci, wastafel, patung, barang dari mutiara, tungku kompor, pompa. Ini banyak sekali sih sebenarnya. Kenapa kemudian dikenakan 10%? Untuk melindungi produk dalam negeri. Sebenarnya jadi fungsinya udah ada di biaya masuk juga. Di biaya masuk kenakannya juga besar, terus kena juga PPh 22 yang juga besar gitu. Jadi ya saling inilah, saling membackup bahwa untuk barang-barang yang itu harusnya bisa diproduksi dalam negeri gitu. Nah, ini kalau yang 7,5, kopi, teh, sosis, daging, ikan. Nah, maksudnya adalah kenapa harus impor demikian? Berarti kan jadi untuk disinsentif juga. Oke, kopi, saus olahannya dan lain sebagainya. That's why produk-produk luar negeri biasanya mahal gitu ya kan. Nah, itu yang 7,5-nya, barang tertentu lainnya. Nah, kayak ada karpet lagi tadi, ada t-shirt, jersey, tapi jadinya yang dilihat apanya? HS code-nya ini. Ini kode impornya, nanti dilihat yang di sini. Untuk menentukan dia tarifnya berapa. Masih panjang. Oke, ini udah mulai kendaraan, instrumen, arloji, pensil. Nah, ini untuk yang gandumnya. Gandumnya gandum durum, gandum lain-lain di kategori 1001 HS code-nya. Tepung gandum dan kacang kedelai, pecah maupun tidak. Dan untuk ekspor, ini ada lagi ekspor. Nah, ini apa mineralnya yang ditentukan, kemudian batu bara dan lain sebagainya. Ya, demikian. Em, ya, dulu sih sempat 2 sekali ketemu soal di mana dia nggak dikasih tahu dia itu barang tertentu lainnya. Kebetulan gue aware bahwa dia adalah barang tertentu atau barang tertentu lainnya. Jadi kayak tadi sebenarnya kalau misalnya mau lihat utama-utamanya kayak kopi, teh itu kan barang tertentu lainnya ya. Kalau kalian pernah baca sekilas lampiran ini, kalian jadi tahu kadang ada aja soal yang agak ngeselin kayak gitu. Dia nggak ngasih tahu bahwa itu tarifnya berapa, either 2,5, 7,5, atau yang berapa gitu ya, atau 10%. Nah, tapi intinya demikian. Jadi ada kategorisasinya untuk impor. Dia sifatnya apa? Dia sifatnya adalah dipungut ya, menambah jadinya. Dari nilai impor apa? Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk. TIF, cost insurance rate, ditambah dengan biaya masuk itu sendiri ataupun pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan peraturan undang-undangan di bidang kepabeanan. Nah, beda dengan nilai ekspor. Nilai ekspor kayak FOB. FOB-nya berapa? Harga FOB-nya berapa? Kalau ini harga chief tambah biaya masuknya berapa, jadi hanya impor. Sifatnya tidak final. Iya, untuk orang yang mengimpornya tidak final. Pengecualiannya tadi, saat terutangnya adalah bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Jadi semuanya dibayar barengan. Jadi ketika dia mau bayar pajak sehubungan dengan impor, maka dia udah bayar bea masuk, PPh 22, PPN dalam rangka impor gitu. PDRI, pajak dalam rangka impor. Nah, kalau ekspor bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen PEB. Jadi ketika bikin PEB itu kita bayar lewat timbul tag ya. Nah, seperti demikian. Oke. Itu impor ekspor. Seringkali yang keluar memang itu. Dan ini bendera pemerintah nih. Bendera pemerintah kalau kita jualan barang atau jasa kepada pemerintah.
Sorry, dia harusnya barang sih. Sebentar. Barang nih. Ah iya. Dengan pembayaran atas pembelian barang. Pembelian barang. Sorry, ini barang semua ya. Ini barang semua. Misalnya kita beli kita jualan laptop, yang beli ternyata adalah Kementerian Keuangan. Maka Kementerian Keuangan perlu untuk memungut 1,5%. Hati-hati, walaupun sebenarnya dia nyebutnya pemungut gitu ya. Tapi sebenarnya ini agak slightly off. Ada beberapa case di mana dia itu disebutnya memungut, tapi sebenarnya aslinya memotong. Nah, jadi anggapannya, contohnya kasusnya adalah, misalnya kita harga laptop 10 juta. Kemudian kena PPh 22 ini karena kita jualnya ke Kementerian Keuangan tadi. Harusnya dipungut 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ini tidak termasuk PPN, ini 10 juta. Ini 10 juta nih harga belinya. Maksudnya harga yang dijual dari kita kepada bendahara. Karena ini di sisi pembeli berarti dari sisi bendaharawan dia membelinya harganya berapa? Membelinya harganya 10 juta sebelum PPN. Dia harus memungut, si bendaharanya harus memungut. Memungutnya gimana? Jadi dari 10 juta ini si bendahara harus mengambil 1,5% untuk disetorkan lagi ke negara. Sebenarnya adalah gitu ya. Ini sama aja kayak dipotong. Kenapa? Karena 10 juta yang dibayarkan ke si pengusaha, misalnya ada pengusaha gitu ya, itu jadi bukan 10 juta toh, tetapi 10 juta dikurangi 1,5%-nya. Sebenarnya kalau mau make sense ya, maksudnya kenapa dia tetap disebut pemungut? Sebenarnya ke pengusahanya itu 10 juta. Tapi dengan syarat pengusahanya harus ngasih ke bendahara 1,5%. Untuk mensimplifikasi hal ini, ya udahlah, ini nggak usah. Pas ke sini ini 10 juta dikurangi 1,5%. Jadi kasusnya jadi sama kayak pemotongan. Nah, jadi ya itu untuk diketahui aja sih. Seharusnya kalian sudah mulai aware juga. Jadi kalau kebenaharawan dibilangnya pemungutan, tapi aslinya sebenarnya mekanismenya kayak pemotongan. Sebetulnya benar pemungutan 10 juta dan dipungut dia harus bayar 1,5 ke sini. Tapi untuk simplifikasi harusnya langsung 10 juta dikurangi 1,5 aja di atasnya gitu. Ya. Ada pengecualiannya, tapi pengecualiannya untuk sebentar. Pengecualiannya untuk yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah. Tidak termasuk pajak penambahan nilai. Ini kadang keluar di ujian. Kementerian Keuangan membeli kipas angin 500.000 dari CV Berkah Makmur. Dalam case demikian, maka barang tersebut tidak terutang PPh 22, tidak perlu adanya pemotongan 1,5%. Atau misalnya dia pembayaran untuk bahan bakar minyak, pembayaran air listrik, pembelian panas bumi, atau ada dana bos, itu dari dana bos, itu nggak perlu. Pembelian gabah dan atau beras pemerintah. Kalau kalian baca dari PMK 34 2017, ini tuh tidak serapih ini mereka bikin regulasinya. Jadi regulasi mereka itu pemungut di pasal segini itu isinya pemungut semua. Pemungut PPh 22 adalah bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa anggaran, importir, BUMN, penjual kendaraan bermotor, BMB produsen importir bahan bakar minyak, gitu ya. Dia tuh satu pasal digabungin, kemudian di bawahnya baru ditentukan tarif PPh 22 untuk bendahara pemerintah 1,5% sesuai dengan yang pasal sekian ayat sekian. Kemudian untuk BUMN sekian, untuk BBM BBG adalah sekian. Jadi rangkuman ini sebetulnya gue buat saat itu karena PMK-nya agak-agak bikin bingung bacanya. So gue pisah-pisahkan lagi. Pokoknya kalau pemungutnya ini tarifnya sekian, pengecualiannya apa? Ini juga pengecualian itu digabung. Bayangkan, jadi satu pasal itu isinya pengecualian, tapi itu bukan artinya semua di PPh 22 itu dikecualikan ini. Dan nanti di bawahnya ada lagi. Untuk bendahara pemerintah sebagai pasal sekian sekian sekian, yang dikecualikan adalah yang sekian 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 yang di huruf ini. Nah, jadi kan bingung bacanya. Nah, sebenarnya bukan bingung, lebih ke puyeng aja bacanya. Nah, itu jadi ini udah gua simplifikasi harusnya. Jadi semoga tidak banyak yang berubah ya. Tapi kalau ada yang banyak berubah ya mungkin nanti sampaikan lagi ke gua. Nah, seperti demikian. Ini tidak perlu SKB ya, tapi normally banyaknya butuh SKB nanti tuh. Kalau namanya dia kalau impor nih ya, dia butuh SKB untuk dia ini.
perlu adanya SKB. Surat keterangan bebas. Jadi tidak langsung serta-merta bebas kayak gitu aja. Tapi kalau ini tanpa ada surat pun udah pasti bebas. Maksudnya gitu ke arah sana. Saat terutangnya, saat pembayaran. Jadi makanya ketika dibayar langsung dipungut, maksudnya langsung dipotong gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini ada penjelasan di SE2 2006, bendaharawan bos sekolah negeri pemungut PPh 22, tapi kalau bendaharawan bos bantuan operasional sekolah untuk sekolah swasta itu dia bukan pemungut PPh 22. Ini dipertegas aja sih. Bahwa tidak semua bendaharawan itu bendaharawan negeri, bendaharawan negara, bukan bendaharawan semua bendahara yayasan itu bukan bendaharawan ya. Itu bendahara pemerintah gitu. Oke. BUMN sama 1,5% karena anggapannya masih bagian dari pemerintah. Bedanya apa? Bedanya ada pengecualian yang lebih tinggi yaitu 10 juta. Ya. Dan pengecualian juga lebih banyak beberapa sih. Gitu ya. Nah, untuk bendahara pemerintah dan BUMN ini bisa jadi dia transaksinya over apa ya disebut tuh? Dia overhaul, bahasa apa sih overhaul? Pokoknya contoh, gue kasih contoh. Misalnya bidang industri khusus ini, salah, nggak, ini agak nggak mungkin. Pembelian bahan alam. Misalnya ada badan industri yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan. Tapi kalau badan industrinya ternyata adalah BUMN, contoh misalnya PTPN, perkebunan, dia yang membeli bahannya, maka dia bukan dikenakan 0,25, tapi dikenakannya adalah 1,5. Jadi yang beli adalah BUMN. Demikian, ya. Nah, itu saat terutama saat pembayaran sama. Ya. Nah, kemudian ada bidang industri khusus. Ini sering sekali menjadi pengecoh. Kenapa? Dalam kategorisasi yang ini, pemungutnya siapa? Badan usaha yang bergerak di semen, kertas, baja. Ibaratnya produsennya, ingat ya. Jadi dalam PPh pasal 22 itu pemungut itu bisa pembeli, bisa penjual, bisa atas pembelian, bisa atas penjualan. Ini beda loh. Nah, kalian perlu paham kalau yang PPh 22, nggak bisa hafal karena benar-benar crossover banget. Lihat ini atas penjualan, ya kan? Karena dia yang ngejual, dia yang memungut dan dia yang menjual. Tapi kalau bendahara pemerintah itu atas pembelian. Udah gue highlight juga sebenarnya. Atas pembelian karena apa? Karena pemungutnya adalah yang menerima barangnya. Beda ya. Kalau yang ini tuh ini yang memberi barang, ini yang menjual barangnya. Pemungutnya pun bisa ditentukan berbeda-beda nih. Tapi yang pasti filosofisnya yang memungut adalah pihak-pihak yang dianggap lebih rapih secara administrasinya, lebih hebat dalam mengadministrasikan perusahaannya. That's why di sini industrinya, that's why di sini bendahara pemerintahnya yang disuruh mungut. That's why di sini adalah produsen atau importer minyak bahan bakar gasnya, artinya Pertamina-nya yang disuruh memungut, gitu ya. Atau dalam hal komoditas tambang yang memungut adalah yang membeli, karena anggapnya dia eksportir, dia yang besar, penambangnya bukan yang menjadi pemungut, karena penambangnya fokus penambangan gitu ya, gitu. Dan lain-lainnya. Jadi hati-hati. Nah, apa yang biasanya mengecoh gitu ya? Di sini hanya atas penjualan kepada distributor dalam negeri. Ini udah gue bohong. Kalau ada industri semen jualan ke PT ABC, PT ABC adalah perusahaan misalnya perusahaan jual beli mobil, tapi dia lagi mau bikin dealer baru, dia lagi mau bikin bangunan, dia beli semen langsung ke Indosemen, gitu ya, atau langsung ke Tiga Roda. Nah, itu dia nggak serta-merta dipungut PPh 22. Kenapa? Karena dia bukan distributor. Sehingga di soal itu biasanya seperti ini. Seperti yang tadi, PT ABC memilih. Kecuali disampaikan dalam soal tersebut bahwa dia adalah distributor. Misalnya, PT distributor semen membeli kepada PT semen Tiga Roda. Itu potong. Itu mungut dua-dua. Gitu ya. Jadi beda ya. Jadi yang pertama perlu ditentukan dari sini ini udah paling ini udah dijadikan sebagai soal pengecoh yang selalu diulang-ulang setiap tahun. Pokoknya paling ininya tiba-tiba jadinya dia bukan distributor sebenarnya. That's why berarti dia nggak dipotong gitu. Dia nggak dipungut gitu. Atau dia ternyata
bukan industri, dia memang produsen biasa. Itu agak-agak ini sih, agak-agak gray area sih. Tapi intinya harusnya badan usaha yang memiliki izin untuk industri semen seharusnya ya. Ini 5 kategorisasi yang kalau tarifnya perlu dihafal aja sih. Ini perlu mau nggak mau harus hafal nih 5 ini. Semen, kertas baja, kemudian jual beli alat ATM, otomotif ya, ATPM, dan penjualan semua jenis obat. Semen 25, kertas ringan 0,1, baja berat 0,3, obat 0,3, dan yang paling tinggi 0,45 itu untuk kendaraan bermotor roda 2 atau lebih. Sifatnya tidak final, kecuali yang telah dipotong di industri otomotif yang ini nanti nih. Nah, ini beda lagi nih nanti ya. Terutama saat penjualan, saat tercatat sebagai penjualan akrual. Nah, itu yang industri khusus. Kemudian ini ada lagi, agen tunggal pemegang merek. Agen pemegang merek, importir umum kendaraan bermotor. Contoh, misalnya ada ATPM-nya Ferrari di Indonesia. Dia impor. Nah, terus dia jual itu di dalam negeri. Nah, atas penjualan tersebut, kecuali alat berat ya, dia harus memungut 0,45% dari pembelinya. Jadi kalau kita belinya langsung dari agen pemegang merek, yang memang dia authorized distributor, authorized dealer. Nah, itu berarti kita kena tuh tambahan pemungutan itu. Oke. Sifatnya sama tidak final untuk pembelinya. Terutama saat penjualan. Nah, ini BBM BBG. BBM BBG ini ya ini nanti cukup dibaca ya sih. Tapi intinya adalah kalau misalnya Pertamina kenanya pasti 0,25. Selain Pertamina 0,3. Semudah itu sih. BBM Pertamina 0,5, selain Pertamina 0,3. Nah, tapi kalau penjualan BBM kepada pihak selain sebagai masuk huruf A dan B, misalnya non SPBU, ini kan yang beli SPBU nih. Kalau ini misalnya beli Pertamini 0,3 sama, nggak dibedain lah, intinya udah aja lah. Kemudian ada bahan bakar gas dan pelumas, sama 0,3 juga, mau gimana pun itu. Tapi intinya yang dijual sama Pertamina atau dijual sama Shell, sama British Petroleum, BP. Nah, yang bedain apa? Ada yang final, ada yang tidak final. Kalau misalnya penjualannya kepada penyalur atau agen, dia final. Tapi kalau selain penyalur atau agen beli, misalnya jualnya ke siapa nih, ke PT lagi, PT Yamaha gitu ya. Itu tidak final. Tapi kalau memang penyalur atau agen yang memang sifatnya dia ngejualin lagi, maka dia sifatnya final. Ini ada alasan filosofisnya. Nah, itu untuk yang BBM PBG. Tapi kalau pelumas itu semuanya tidak final. Ya, ini mau harus dihafal. Bahan alam. Nah, bahan alam ini biasanya ada dulu itu bahasanya pengepul. Sekarang udah diganti nih bahasa ini ya. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian yang belum melalui proses industri manufaktur. Ini biasanya yang dikecoh di soal. Kalau dia sudah diindustrikan, industri ini beda ya, bukan cuma dikemas dan dibersihkan ya, diolah-olah lah. Contoh apa? Sawit. Sawit itu kalau baru datang itu namanya apa? TBS, bukan TBS. Tandan buah segar, betul. TBS atau TBS itu tandan buah segar ini. Ketika dia sudah diolah, dia kan bisa jadi namanya kernel. Kernel itu kan yang biji-bijinya atau enggak minyak-minyak yang masih setengah jadi, ada minyaknya. Kalau CPO tuh kayak crude palm oil tuh kayaknya masih belum jadi ya. CPO tuh masih belum jadi, masih harus dimurnikan lagi. Nah, kok udah jadi CPO tuh udah bukan ya. Nah, kadang soalnya mungkin seperti demikian. Dia jual TBS ya udah, dan dia jual juga misalnya PK, palm kernel. Palm kernel atau jadi dari sepengetahuan gue, nanti kalian coba cek kembali ya di internet ya. Tapi produksi itu biasanya TBS dulu. Ini kan yang buahnya, ini kan biji palem lah gitu ya. Ini anggaplah ya kan. Ini ada ininya terus luarnya tuh biji-bijinya gitu loh. Nah, um, buah buah sawit ini itu semuanya bisa digunakan ya. Mantapnya itu bisa digunakan. Nah, jadi TBS ini bisa di CPO
dia jadi PK. eh gue sumpah gue takut salah nih CPO ini. Tapi harusnya sih ini ya. Tapi kalau palm kernel tuh yang di luar-luar ini, palm kernel. Harusnya ya. Atau yang di tengah justru ini gue juga agak lupa-lupa ingat. Tapi intinya adalah ketika dia sudah masuk ke tahap berikutnya dari suatu industri dan dia generally accepted bahwa dia adalah suatu proses industri manufaktur, maka dia sudah tidak lagi masuk kategori ini. Ibaratnya ini kita lakukan pembuatan ini ketika kita memang beli dari petani. Biasanya ini tuh petani, kita ke petani. That's why yang mungut adalah industri yang belinya. Kenapa? Karena kalau petaninya yang disuruh mungut kan tidak serapih itu untuk bisa melakukan administrasi perpajakan. Ya. Nah, demikian gitu. Tarifnya 0,25% karena minim. Nah, jika pembelinya BUMN, maka tarifnya mengikuti ketentuan ini. Sorry, tadi gue terbalik. Kalau misalnya yang beli BUMN yang nge-override regulasinya adalah pembelian ini. Jadi lebih lebih kecil tarifnya. Kalaupun yang beli BUMN, dia nggak jadi 1,25 karena belinya dari petani kasihan, dia tetap kenanya 0,25. Ya. Nah, ada pengecualiannya kalau dibelinya paling banyak 20 juta ya nggak usah lah gitu. Saya petani-petani kecil itu nggak usah. Tanpa ada surat keterangan bebas pun bisa dikecualikan. Nah, ya. Kemudian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, ini ketika penjualan dia dipungut oleh yang membelinya dari pihak tambangnya. Ya, ini batu bara biasanya soalnya. Ya. Kemudian emas batangan dulu simpel sekali 0,45. Sekarang tuh agak banyak kategorisasinya. Ada produksian, ada untuk perhiasan dan lain sebagainya. Jadi silakan dicek kembali di PP-nya tadi sehubungan dengan emas batangan. Ya, karena dia makin makin beragam saat ini. Gitu. Nah, terakhir itu barang mewah. Ini juga sering keluar. Nah, yang ini tuh agak sulit karena ngapal ini agak-agak ya. Nah, tapi gue yakin dengan dedikasi kalian bisa ngapal ini gitu. Yang diapain biasanya apa, Kak? Ininya, harga jualnya. Kan dia kendaraan bermotor yang kena tuh yang harga jualnya di atas 2 miliar atau silindernya 3000 cc. Atau kalau dia roda 2 di atas 300 juta atau silindernya di atas 250 cc. Moge lah motor gede. Kalau rumah tapak itu luas bangunan di atas 400 dengan penjualan 30 miliar. Atau ya, kalau apartemen, rumah strata title, luas bangunan di atas 150 atau penjualannya di atas 30 miliar. 5%, 1%. Ya. Yang mungut siapa? Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi kalau yang jualan kapal persiar adalah orang pribadi ke orang pribadi, tidak ya. Ini yang jual harus badan. Yang punya misalnya PT ABC jualan kapal pesiar kepada orang pribadi itu dipotong, dipungut gitu ya. Itu dia. Ya, demikian. Itu untuk yang PPh 22, teman-teman. Oke, itu terakhir dari semuanya pas kali 2 jam 10 jam 11. Dari yang gue sampaikan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan dulu? Ini gue coba kirimkan ke kalian ya. Ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Sebentar gue sambil kirim dulu filenya. Gue kirim ya.
Ya, itu ada di chat Zoom. Seperti demikian untuk rangkuman PPH dan rangkuman PPH 22 dan rangkuman materi PPH Output tadi. Jika belum ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dititipkan saya pertanyaannya ke Zalfa, teman-teman. Untuk hari ini seperti itu aja. Zalfa, bagaimana? Oke, makasih ya Kak.